Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Beberapa hari yang lalu saya terus terang ada membuat video tentang tertembaknya 3 anggota kepolisian yang terjadi di Lampung. Dan memang di dalam video saya itu bahwa saya memaparkan tentang adanya kecurigaan masyarakat juga kalau permainan judi sabung ayam itu diduga ada juga semacam konspirasi atau kerjasama antara TNI dan Polri. Nah, akan tetapi kenapa itu muncul pemikiran itu, kecurigaan itu? Ya, karena memang yang kita dapatkan juga pemberitaan dari pihak TNI sendiri mencurigai adanya konspirasi atau kerjasama itu. Lalu setelah saya mendengarkan wawancara yang diadakan oleh Akbar Faisal Uncensored itu, yang mengundang katakanlah dua tokoh yang pertama bernama Khairul Anam, salah satu dari komisioner Kompolnas, dan yang kedua itu Bung Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Itu yang saya lihat, saya dengarkan pembicaraan mereka dalam dialog itu. Ya, terus terang dari pemaparan yang disampaikan oleh Khairul Anam selaku komisioner dari Kompolnas, dan yang juga ternyata telah turun ke lokasi dan kemudian mereka menanyai pihak kepolisian atau orang-orang yang dimintai keterangan sebagai saksi, dan ternyata dari hasil pemeriksaan itu, kata Khairul Anam, bahwa di sana tidak ada konspirasi atau keterlibatan dari pihak Polsek Negara Batin itu yang terlibat atau yang menerima setoran atau sebagaimana yang dicurigai oleh masyarakat bahwa ternyata ada kong kali kong seperti itu. Nah, di sana ditegaskan bahwa tidak ada sama sekali permintaan jatah itu. Yang pertama kan itu diduga adanya kenaikan setoran dari per bulannya itu 10 juta menjadi 20 juta. Lalu yang kita dengar juga dari setoran mingguan itu dari 2,5 juta, itu satu bulan bisa 10 juta, seperti itu. Nah, kan tetapi sekarang ini sudah dibantah dengan tegas oleh komisioner dari Kompolnas. Terus terang bagi kita sendiri, keterangan itu, dan kalau menurut dari Faisal Akbar itu sendiri, bahwa ini keterangan merupakan keterangan yang A1, artinya yang valid, yang bisa dipercaya, karena komisioner Kompolnas mungkin beberapa orang terjun dan turun ke lokasi. Ya, bagi kami sendiri ini sesuatu yang bagus, yang baik. Nah, akan tetapi kenapa kadang-kadang kita menyampaikan katakanlah kecurigaan pihak-pihak tertentu terhadap kepolisian? Ya, tentu masyarakat juga tidak bisa disalahkan. Nah, kalau misalnya dalam dialog itu saya mendengar ya sedikit mungkin ada rasa marah dari Mas Anam bahwa ada berita-berita yang simpang siur. Ya, saya bisa memaklumi kalau Mas Anam setelah turun ke lapangan akhirnya merasa tidak benar berita-berita itu. Saya pribadi merasa bahwa apa yang dikecewakan oleh Mas Khairul Anam, oke, itu bisa diterima lah, karena memang beliau sudah turun ke lapangan. Tetapi bagi saya sendiri, bahwa kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat. Kenapa? Tanpa bermaksud misalnya kita membela diri, karena memang terus terang di negara kita ini sekarang ini memang terus terang sulit kita mempercayai siapa gitu.
Artinya siapa yang akan bisa kita percayai? Mohon maaf kalau pemikiran ini keluar dari omongan masyarakat atau pemikiran masyarakat. Nah, itu sebetulnya bagi saya sebetulnya ketidakpercayaan ini terhadap institusi-institusi, baik itu Polri, baik itu TNI, sebetulnya ini menjadi satu cambuk sebetulnya. Artinya dengan situasi yang seperti ini, marilah berbenah seperti itu. Nah, itu sedikit tanggapan saya tentang adanya selama ini isu yang beredar. Nah, memang isu yang beredar itu kan yang kita dengar juga dari Kapendam 2 Sriwijaya itu, yaitu Bapak Siregar, dari bahasa yang dikeluarkannya, dan terus terang kami melihat dari gerak tubuh juga yang dia tunjukkan, dia juga mencurigai bahwa itu TNI atau katakanlah Kopka Basarsyah dan Peltu Lubis itu tidak bekerja sendirian. Kami membaca seperti itu. Nah, terus terang, kalau misalnya ada kerjasama sebagaimana yang diduga oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Bapak Siregar itu, tentu kita sangat berharap perkara ini bisa diusut setuntas-tuntasnya, supaya kita, masyarakat ini, jangan hanya melihat aparat-aparat ini atau pejabat-pejabat di negara inilah. Kita masyarakat jangan hanya melihat tingkah laku mereka. Ya, jadi tentu kita sangat berharap supaya kasus ini dibuka seterang-terangnya dan dalam persidangan yang tentu bisa diakses oleh publik. Ya, itu pandangan kami. Kalaupun mungkin selama ini masyarakat ada mencurigai kepolisian, ada juga bekerja sama atau berkonspirasi dengan pihak TNI. Itu satu hal. Lalu hal kedua yang bagi kami masyarakat menjadi penting kami mengetahui kasus ini adalah karena kalaulah memang benar bahwa pengelolaan judi sabung ayam itu tidak ada konspirasi dengan kepolisian, berarti pihak TNI dalam hal ini, kedua pelaku yang sudah ditangkap itu, berarti mereka ini adalah orang-orang yang merasa hebat. Ya, orang-orang yang merasa hebat karena mereka punya senjata, dan kita juga mendengar masyarakat di sekitar situ sebetulnya sudah marah terhadap aktivitas sabung ayam itu. Tapi oleh karena Kopka Basarsyah ini selalu menunjukkan senjata laras panjangnya itu, sehingga masyarakat mungkin seperti tidak berdaya. Nah, kalau seperti inilah peristiwanya, bayangkan betapa sedihnya kita sebagai bangsa, sebagai warga masyarakat, yang mana kita ini sebagai bangsa, sebagai warga masyarakat selalu diperintahkan agar kita patuh, agar kita taat terhadap hukum. Akan tetapi orang-orang yang dibiayai negara, bayangkan mereka ketika mereka bertugas, gaji mereka, semua peralatan-peralatan, semua bahkan pakaian-pakaian yang mereka punya, itu kan diambil dari uang negara. Jadi kalau hari ini kita mendengar tentara, paling tidak 2 orang ini mengorganisir permainan judi sabung ayam, lalu kemudian ketika digerebek, kemudian mereka dengan pongahnya atau dengan dengan sombongnya mereka seperti tidak takut, tidak gentar, bahkan menghabisi 3 nyawa dari kepolisian. Itu apa namanya? Itu sesuatu yang sangat kurang ajar menurut saya. Dia sudah mengangkangi segala peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang ada di negara kita ini.
Padahal dari pemaparan yang disampaikan oleh Mas Khairul Anam, sedikit kita agak merasa bahwa sangat terbalik sekarang situasi dari para prajurit TNI ini. Sangat terbalik dalam artian begini, ketika diterangkan bahwa seorang prajurit sebetulnya doktrinnya adalah ketika mendaftar dan diterima sebagai prajurit TNI, dia tidak pernah memikirkan karir. Itu bagi kami sendiri itu sangat menyentuh sebetulnya. Dia hanya berpikir bagaimana untuk membela bangsa dan negara. Jadi dikatakan oleh Mas Khairul Anam bahwa doktrin mereka ketika diterima mendaftar sebagai TNI, kontraknya adalah mati. Itu sebetulnya doktrin yang sangat mulia menurut kami. Kontraknya adalah mati. Jadi mereka tidak pernah terpikir untuk karir. Itu sesuatu yang menurut kami sangat berbeda dengan profesi-profesi atau bidang pekerjaan lain yang kita tahu yang ada di negara kita ini. Jadi sebetulnya profesi atau katakanlah pilihan pekerjaan sebagai prajurit TNI sebetulnya itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Nah, akan tetapi dengan peristiwa sabung ayam seperti ini, judi sabung ayam ini, lalu kemudian menghabisi nyawa aparat keamanan, aparat penegak hukum, saya pikir ini sesuatu yang di luar dari akal sehat kita sudah. Karena apa? Karena memang akhir-akhir ini kita melihat prajurit TNI ini seperti mau menunjukkan bahwa mereka itu bisa menguasai apapun. Mereka itu harus ditakuti. Nah, kalau dalam sebuah negara hukum seperti negara kita Indonesia, ada oknum, kita katakan oknum, tetapi kemudian sebetulnya bisa juga kita katakan institusi. Kalau ada institusi atau oknum yang merasa hebat sendiri di negara ini, lalu kemudian bagaimana oknum yang lain? Sebagaimana disampaikan oleh Bung Islah Bahrawi bahwa hari-hari ini negara kita ini bukan semakin menuju ke arah yang baik, tetapi ego sektoral itu semakin muncul. Beliau menggambarkan, Bung Islah Bahrawi menggambarkan saat ini masing-masing institusi itu membuat benteng tersendiri untuk membentengi institusinya. Ya, TNI punya RUU TNI sendiri yang sekarang ini sedang didemo habis-habisan. Polri nanti akan membuat undang-undang Polri sendiri, kemudian akan dibuat RUU Polri. Kejaksaan juga seperti itu. Artinya masing-masing mereka mungkin akan memperkuat kewenangannya. Mungkin saja institusi yang lain nanti akan minta juga agar dibuat undang-undang bagi mereka untuk memperkuat institusinya. Bukankah ini egoisme? Apakah kalau seperti ini mereka masih terpikir untuk mengurus negara ini? Jadi janganlah kalian itu hanya memikirkan kepentingan institusi kalian sementara rakyat yang membiayai kalian semua. Nah, jadi dalam kaitan ini yang ingin kami sampaikan sebagai masyarakat adalah kalau memang benar bahwa itu ada kerjasama, ya silakan dibuka saja. Tetapi jangan itu jadi fitnah, atau jangan itu menjadi pengalihan isu hanya karena takut institusinya tercemari, lalu kemudian dibuat isu. Nah, ini kan kembali lagi kepada persoalan-persoalan kesombongan sektoral tadi, ego sektoral. Jadi tentu kami akan minta kepada Bapak Kasat TNI untuk betul-betul membuka kasus ini dengan seterang-terangnya.
Juga mungkin kami minta juga kepada Bapak Presiden Prabowo untuk tidak bermain-main dengan situasi sekarang ini. Kami berharap Bapak Prabowo ketika mengatakan akan ingin membenahi negara ini, nah inilah masanya, inilah waktunya untuk membenahi. Jangan sampai terjadi kesombongan dan kepongahan orang-orang yang memegang senjata. Baru saja kita mengalami kesedihan bagaimana seorang bos rental ditembak sampai mati beserta dengan rekannya yang ada juga yang luka, yang mungkin sekarang ini masih dalam tahap pemulihan. Bagaimana kemudian di Aceh juga masih juga TNI, bagaimana kemudian ada pembunuhan TNI terhadap seorang wanita di daerah, kami lupa apakah di daerah Ambon atau di daerah Kalimantan. Nah, kalau seperti ini terus yang didengar dan dilihat masyarakat, bisa-bisa masyarakat juga akan mengumpulkan kekuatannya tersendiri. Sebagaimana terjadi peristiwa tahun 1998. Apakah kita ingin kembali seperti itu? Tentu kan kita tidak ingin kembali kepada situasi yang sangat buruk itu. Tetapi jangan membuat kemarahan masyarakat itu terakumulasi. Saya pikir itu semua menjadi pelajaran penting. Tolong kasus ini dibuka dan tolong jangan ada yang menutup-nutupi. Dari pihak TNI juga janganlah ada yang menutup-nutupin. Hukumlah anggota kalian yang melakukan kesalahan, dan orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu rasanya itu hanya membuat rusak saja institusi. Jadi terus terang kami ketika mendengarkan dialog di podcastnya Mas Akbar Faisal, kami mendapatkan informasi baru, dan boleh dikatakan informasi yang disampaikan oleh Mas Khairul Anam itu informasi yang dapat dipercaya, informasi yang kredibel. Jadi sekali lagi kami masyarakat menunggu bagaimana keterbukaan TNI agar pelakunya dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seadil-adilnya. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menguasai diri.